Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Senin 7 November 2022 hari ini, firman Tuhan akan menguatkan kita dalam beraktivitas. Maka marilah kita mempersiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Roma pasal 2 ayat 16. Demikian tertulis di sana. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Di bahasa Batak dedok, ima di ari sogut dinarode bata manguhumi nasa nabuni nadi jolma marhiti Kristus Yesus hobartu nahu baritahuni. Demikian firman Tuhan. Kita menantikan anak Allah, Hakim Agung. Demikian judul teks kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, fenomena yang menarik dalam hidup ini yang sering dilakukan dan ditiru oleh manusia adalah dengan mudah melihat dan mengamati keburukan orang lain, dan mudah juga untuk mendikte perbuatan seseorang. Padahal jika diteliti, jangan-jangan perbuatan seseorang yang hanya melihat kekurangan dan keburukan orang lain, perbuatannya lebih buruk dan lebih jahat. Sehingga ketika ada pepatah yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tak tampak, tetapi semut di seberang lautan tampak. Firman juga mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Itu dalam Matius 7 ayat 3 dan Lukas 6 ayat 41. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, menilai seseorang akan keburukan dan kekurangannya jika kita menegurnya dengan kasih, tentu kita sudah melakukan yang baik. Namun jika lebih dalam menilai keburukan seseorang yang akan berujung pada penghakiman, maka kita sudah mendahului kuasa dan wewenang Tuhan yang seharusnya penghakiman bukanlah hak kita, melainkan kuasa dan hak Allah. Dan penghakiman itu akan dinyatakan dengan seadil-adilnya pada waktu yang ditentukannya saat datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Bagi kita orang Kristen, dan khususnya orang Kristen di Roma pada teks ini, Paulus menasihatkan agar sebagai orang beriman, Paulus menasihatkan agar baik orang Yahudi dan non-Yahudi tidak menganggap diri paling benar, paling suci, paling baik, paling sempurna. Karena di hadapan Tuhan, kita semua sama. Kita yang mendapat kasih karunia dibenarkan dalam iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan dan kebaikan kita, agar tidak seorang pun menyombongkan dan memegahkan dirinya. Maka Paulus sangat mengkritisi sikap orang Yahudi yang suka menghakimi. Untuk itu, kita ingat firman ini. Apa yang kita lakukan, segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun, dan di dalam hati kita pun diketahuinya, maka dialah yang menghakimi kita kelak. Oleh karena itu, pertahankan hidup kita yang benar, karena nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapannya. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kiranya teks ini akan selalu tetap
mengingatkan kita untuk boleh menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Engkau telah memelihara kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan itu akan selalu mengingatkan kami untuk melakukan yang terbaik. Biarlah di hati kami diam Roh Kudus-Mu, dan hati kami pun akan selalu dalam kekudusan, kebenaran, keadilan, sehingga perbuatan kami dapat menjadi teladan bagi orang lain, karena Engkau yang menjadi andalan kami untuk melakukan kebaikan. Inilah kami Bapa, kami mau sampaikan supaya hidup dan mati kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Maka untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berkati dan berikan kesembuhan yang dalam keadaan sakit melalui makanan minuman yang mereka, obat-obat yang mereka konsumsi. Kuatkan yang dalam kelemahan dan hibur yang dalam duka cita. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkati-Mu. Amin.